pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Pada saat ini kita masih menyambung cerita yang kemarin di Impact of Prayer. Bapak Ibu, sering sekali kita merasa berdoa itu biasa. Berdoa itu sesuatu yang gampang. Berdoa itu sesuatu yang begitulah. Berdoa ya kalau dijawab, kalau nggak dijawab. Padahal firman Tuhan bisa kita belajar bahwa doa itu penuh kuasa. Doa itu membawa mukjizat. Doa itu membawa kemenangan. Doa itu membawa kelepasan. Nah, pada hari ini yang Tuhan mau sampaikan bagaimana kuasa doa untuk menolong orang-orang yang sungguh-sungguh menaikkan doanya dan pujian kepada Tuhan akan membawa dampak yang besar. Kita akan lihat dulu ayat Kisah Rasul 16 25 dengan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini adalah kisah yang Tuhan ingatkan tentang Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka pelayanan, terjadi suatu peristiwa, banyak orang-orang tidak suka, sehingga mereka melakukan tindakan yang kriminal bagi mereka karena ada sesuatu yang akan merugikan orang lain, apalagi menyangkut politik. Maka itulah dialami Rasul Paulus sama Silas pada saat itu, sehingga mereka dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, penjara itu artinya diikat. Tidak sebebas seperti kita untuk makan, keluar, jalan dan sebagainya. Tetapi mereka ini dimasukkan penjara yang posisinya di tengah. Kemudian pemerintah pada saat itu mengatakan untuk menjaga ketat mereka berdua, sehingga sebenarnya mereka tidak berkutik. Tetapi apa yang terjadi ketika kita baca ayat tadi? Mereka memuji Tuhan dan mereka berdoa sungguh-sungguh, sehingga suatu hal terjadi di mana gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara itu goyah. Artinya dampak dari pujian, dampak dari doa itu bisa menggetarkan bumi, mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Untuk masuk ke dalam penjara itu melewati lorong-lorong, tapi ketika ada pujian dinaikkan, ketika ada orang-orang yang berdoa, itu sendi-sendi penjara itu terbuka, sehingga mengakibatkan Silas dan Rasul Paulus ini bebas, lepas dari ikatannya. Artinya apa dampak doa itu? Ketika mereka berdoa, saudara, belenggu-belenggu ini pada saat itu mereka alami di penjara. Tetapi sekarang penjara yang kita alami, Tuhan ingatkan, adalah pekerjaan, pikiran, perasaan, hati, mamon yang mengikat kita. Itulah penjara-penjara yang sulit untuk membuat kita bergerak. Tetapi mari belajar dari Rasul Paulus, mari belajar dari Silas. Dalam keadaan terikat, mereka lakukan apa? Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa, dan dampak doa itu luar biasa. Ada kelepasan, ada kebebasan, ada pemulihan. Bukan hanya sampai di situ, sampai akhirnya kepala penjara itu pun bisa menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Tidak hanya kepala penjara, bahkan seluruh isi rumahnya, anak,
istrinya, itu semuanya menerima Tuhan Yesus di dalam hidup mereka sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Dan saya sangat percaya ini adalah the effect of prayer, adalah dampak, adalah akibat dari doa-doa yang dinaikkan. Terjadi mujizat, terjadi hal luar biasa ketika melihat itu orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Oleh karena itu, melalui ayat ini, dalam kondisi terikat, dalam kondisi penjara, apapun, jangan pernah saudara diam dan menunggu, tetapi lakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Mari memuji Tuhan, mari menyembah Tuhan, mari berdoa dan berdoa, maka Tuhan akan melepaskan belenggu-belenggu yang terikat. Tuhan akan pulihkan keadaan kita semuanya. Tuhan akan berkati kita. Doa membawa dampak yang luar biasa. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya.